Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu mengenai latihan soal bab 1 pengenalan sel. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1, pada gambar di samping disebut A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Revolver, D. Lengan mikroskop. Jawabannya A. Lensa okuler. Jawabannya A. Lensa okuler karena lensa okuler merupakan lensa pada bagian mikroskop yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Sedangkan lensa objektif terletak pada nomor 5, revolver terletak pada nomor 4, dan lengan mikroskop terletak pada nomor 12. Nomor 2. Salah satu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan sel hewan tidak memiliki. Apakah dampak dari sel tumbuhan memiliki dinding sel? A. Tumbuhan bisa berfotosintesis. B. Tumbuhan menjadi kokoh menancap di tanah. C. Tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. D. Tumbuhan ketika kekurangan air tidak mati tetapi hanya layu. Jawabannya C. Tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Jawabannya C. Karena dinding sel bersifat kaku sehingga tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Jawaban A. Disebabkan karena tumbuhan memiliki klorofil. Jawaban B. Karena tumbuhan memiliki akar. Sedangkan jawaban D, karena tumbuhan memiliki vakuola yang besar terisi air, sehingga ketika kekurangan air, vakuola akan menyusut sehingga tumbuhan akan menjadi kelihatan layu. Nomor 3. Bagian sel yang bertugas untuk mengatur segala aktivitas sel adalah A. Membran sel, B. Nukleus, C. Sitoplasma, D. Ribosom. Jawabannya B. Nukleus. Jawabannya B. Karena nukleus atau inti sel itu berperan sebagai pengatur segala aktivitas sel, layaknya seperti otak pada manusia atau hewan. Membran sel berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar serta mengatur keluar masuknya bahan yang diperlukan sel. Sitoplasma merupakan cairan pengisi antara inti sel dengan membran sel, dan ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nomor 4. Bagian mikroskop yang bertugas untuk menentukan berapa jumlah cahaya masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan adalah A. Lengan mikroskop, B. Kondensor, C. Revolver, D. Diafragma. Jawabannya D. Diafragma. Untuk lengan mikroskop, itu fungsinya sebagai pegangan ketika mau memindahkan mikroskop. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin pengatur, sedangkan revolver bertugas sebagai tuas penyangga lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Nomor 5. Bagian sel berikut yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah A. Kloroplas, B. Centriole, C. Vakuola, D. Dinding sel. Jawabannya B. Centriole.
Jawabannya B, sentriol, karena sentriol hanya ditemukan pada sel hewan dan berperan dalam proses pembelahan sel. Sedangkan kloroplas dan dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan dan vakuola ditemukan pada kedua sel tumbuhan dan sel hewan. Nomor 6. Mengapa tumbuhan setelah berhari-hari tidak disiram air tidak langsung mati tetapi hanya layu saja? Berbeda dengan hewan atau manusia yang ketika berhari-hari tidak minum air bisa mati. A. Tumbuhan memiliki dinding sel. B. Tumbuhan memiliki kloroplas. C. Tumbuhan memiliki vakuola. D. Tumbuhan tidak memiliki sentriol. Jawabannya C. Tumbuhan memiliki vakuola. Jawabannya C. Tumbuhan memiliki vakuola karena vakuola pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Ketika tumbuhan disiram air, maka vakuola akan menggumbung sehingga tumbuhan tampak segar. Nah, ketika tumbuhan berhari-hari tidak disiram, maka tumbuhan akan mengambil cadangan air dari vakuola sehingga vakuola akan menyusut dan tumbuhan akan menjadi kelihatan layu. Sedangkan dinding sel bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dan sentriol berperan dalam pembelahan pada sel hewan. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Bagian sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi adalah A. Nomor C, B. Nomor F, C. Nomor G, dan D. Nomor I. Jawabannya C. Nomor G. Nomor G pada gambar tersebut merupakan mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Sedangkan nomor C merupakan inti sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Nomor F merupakan badan Golgi yang berfungsi sebagai tempat sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pada tumbuhan, dan sebagai transport lipid. Nomor I merupakan kloroplas yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis tumbuhan. Nomor 8. Manakah di antara spesialisasi sel hewan berikut yang tidak memiliki inti sel? A. Sel darah merah. B. Sel saraf. C. Sel otot. D. Sel darah putih. Jawabannya A. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Sedangkan sel otot, sel saraf, dan sel darah putih itu semuanya memiliki inti sel. Nomor 9. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh organisme uniseluler adalah A. Kuman, B. Bakteri, C. Jamur, D. Kutu. Jawabannya B. Bakteri. Bakteri bersama dengan protista merupakan organisme uniseluler. Sedangkan kuman tidak termasuk organisme uniseluler karena kuman itu sendiri belum spesifik mengarah ke organisme jenis apa. Jamur dan kutu termasuk organisme multiseluler. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk organ adalah A. Darah merah, B. Lapisan epidermis kulit atau kulit ari, C. Sistem pernafasan,
D. Jantung. Jawabannya D. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ dari sistem organ peredaran darah. Sedangkan darah merah termasuk sel, lapisan epidermis kulit termasuk jaringan, dan sistem pernafasan termasuk sistem organ. Sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.